pada malam hari ini mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga membawa kemanfaatan dan keberkahan untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Mohon maaf, ini Mas Ansor boleh berdiri ya? Ya. Karena saya itu semeter kurang nih Mas nih. Jadi kalau nggak berdiri yang belakang ini dangak-dangak. Nih, mohon maaf ya Mas ya. Nah, baiklah. Coba kasih saya senyum terindahnya dulu, termanis. Coba Mas yang paling depan ini kayaknya belum senyum dari pagi. Apa sudah boring 3 hari di sini? Ya, jangan khawatir, besok hari terakhir ya, sahabat-sahabat. Sudah banyak ilmu tentunya, nggih. Ilmunya luar biasa dilihat dari para narasumber sebelumnya dan materinya bagus-bagus semua. Dan saya yakin ini untuk kapasitas dari sahabat-sahabat peserta PKD ini luar biasa karena generasi milenial, bukan seperti generasi saya yang bisa dikatakan generasi kolonial yang mungkin kalau memorinya itu hanya berapa giga. Nah, ini sahabat-sahabat yang ada di depan saya, berapa memorinya berapa ini? Tak terhingga. Luar biasa, sehingga di hari ketiga pun tentunya masih semangat ya. Mungkin dari peserta yang ada di sini ada yang menjadi ketua atau apa gitu? Ketua kelas. Ada enggak? Ada deh. Coba angkat tangan. Oh, Mas ketuanya di paling depan. Nih, kok koyone sangar temen nih Mas ketuanya. Kenapa dipilih menjadi ketua? Karena apa? Oh, karena gondrongnya. Oh, karena sangarnya. Iya, berwibawa. Terus karena apa lagi? Senyumannya. Oke. Terus? Oh iya. Lincah bijaksana. Ini suaranya mbak-mbak ini kenapa milih ketua ini? Mas siapa namanya Mas? Syarif. Mas Syarif, ya Allah mulia ya. Mas Syarif, kenapa kok ning desa Sarip ngoten nggih? Yes. Lain jawab fasih tenan. Loh, Mas ini pernah ketemu di mana ya? Di mana ini? Yang iya SIG ya, udah pernah ketemu ya. Wajahnya kan mengesankan. Ning lupa namanya. Mas siapa Mas? Oh iya Mas Catur, ya anak keempat kan ya? Nah, betul. Ya Mas Sarip, coba mbak-mbak yang ada di sini kenapa memilih Mas Sarip sebagai ketua? Wibawa. Waduh. Ya, terus yang lain monggo. Nih. Saya nggak tahan ini. Oh, nggak tahan ya. Jangan GR Mas. Yang disebut sing apik-apik nggih. Bukan karena mau disuruh-suruh, enggak. Oh, salah satunya. Bagus, cerdas nggih. Nah, tentu saya kira Mas Sarip ini dipilih menjadi ketua karena bisa mengayomi semua, baik laki-laki maupun perempuan, bisa bersikap adil terhadap perempuan dan laki-laki. Coba yang peserta perempuan apakah pernah dikesampingkan oleh Mas Sarip? Misalnya kalau sama Mas Catur kok guyang-guyu, tapi sama mbak-mbaknya kok merengut, gitu enggak? Ada yang pernah diperlakukan tidak baik? Mboten nggih. Nah, saya kira juga sudah cukup baik dan pantas untuk dijadikan ketua ini Mas Sarip. Coba Mas Sarip beri semangat dulu. Monggo dikoordinir. Ini yang sudah landaian biasanya udah ngantuk nggih. Saya itu biasanya ngaji sama mbah-mbah muslimatan, fatayatan. Nah, itu biasanya mbah-mbah itu sukanya disik-disikan, nyari senderan. Kalau sudah nyender itu biasanya gedang kluthuk dipangan ular, mripate lambene. Nah, cerdas. Monggo Mas. Salam semangat. Tepuk semangat. Semangat. Salam pergerakan. Lah wong sing mimpin
ora semangat ya. Saya lupa saya. Oh, lupa lagi. Nanti kalau lupa mesti dalilnya mahalul khotok. Yes. Panisian ya. Alibi. Oke, baiklah, kita juga akan menyemangati diri kita sendiri dan juga mungkin panitia bisa bernyanyi bersama. Ini lagunya, nada iramanya itu nada irama zaman saya kecil dulu. Nggih, zaman dulu itu ada yang namanya qosidahan. Kalau sekarang mungkin sudah tidak viral lagi. Bisa, nah ini dia. Bisa dibaca yang belakang? Bisa nggih? PMII sekarang sedang PKD. Ada yang generasi itu? Lagu itu? Pernah dengar nggak? Pernah ya Mas? Coba dong di ini mic-nya ada berapa? Biar bareng. Monggo Mas. Amit. Ya bareng ya. Nanti yang lain kalau kita sudah mencontohkan. Mas siapa namanya? Habis baterainya. Oh nggak mau itu mic-nya sama jenengan. Mas Luki. Oke Mas Luki. Mas Luki yang selalu beruntung. Liku-liku Luki laki-laki yang tak laku-laku. Yeah. Yuk, PMII sekarang sedang PKD. PMII sekarang sedang PKD. Marilah kita sukseskan. Marilah kita sukseskan. Niat baik, cara baik kita lakukan. Niat baik, cara baik kita lakukan. Maka Allah akan selalu memberikan kemudahan. Maka Allah akan selalu memberikan kemudahan. Marilah kita sukseskan. Marilah kita sukseskan. Nah ini yang kedua sama Quran, hadis, ijma, qiyas, Pancasila. Quran, hadis, ijma, qiyas, Pancasila. Tangan terkepal, maju ke muka, semangat, maju bersama. Tangan terkepal, maju ke muka, semangat, maju bersama. Marilah kita sukseskan. Marilah kita sukseskan. Yuk bareng-bareng semuanya. PMII Sedang PKD. PMII sekarang sedang PKD. Marilah kita sukseskan. Marilah kita sukseskan. Baik, cara baik kita lakukan. Niat baik, cara baik kita lakukan. Maka Allah akan selalu memberikan kemudahan. Maka Allah akan selalu memberikan kemudahan. Marilah kita sukseskan. Marilah kita sukseskan. Quran, hadis, ijma, qiyas, Pancasila. Quran, hadis, ijma, qiyas, Pancasila. Tangan terkepal, maju ke muka, semangat, maju bersama. Tangan terkepal, maju ke muka, semangat, maju bersama. Marilah kita sukseskan. Marilah kita sukseskan. Makasih ya Mbak. Nah ini
Saya ini tadi dapat bocoran dari suami saya yang mantan PMII. Terus terang kalau saya itu belum pernah jadi anggota PMI, tapi seringkali berinteraksi dengan orang-orang PMII ya, termasuk berinteraksi di kamar juga itu sama orang PMII. Mantan pacar saya, suami saya itu orang PMII, dan tadi tak tanya, Mas kalau slogannya PMI itu apa toh? Nah itu tadi, tangan terkepal, maju ke muka. Oke lah, kita buat seperti itu. Mudah-mudahan ini lagunya bisa menjadi spirit kita bersama, nggih. Jangan lupa kita punya niat baik, caranya juga harus baik. Punya programnya sudah bagus banget, dan caranya juga harus baik. Kemudian jangan khawatir, walaupun PMI itu kadang juga harus ke sana kemari untuk cari dana, cari donatur, tapi mesti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusro. Tidak ba'da tapi ma'a, yang artinya bersama kesulitan ada kemudahan. Kemudian yang menjadi pedoman kita, jangan lupa bahwa PMI itu ya Quran, ya hadis, ijma, qiyas, dan juga Pancasila. Ada keseimbangan antara hidup beragama dan hidup bernegara. Dan ini yang terakhir untuk spirit kita bersama, katanya slogannya itu tangan terkepal, maju ke muka. Ayo bersama-sama semangat, maju bersama, jangan maju sendirian Pak Ketua. Ya ketuanya jangan maju sendirian, harus bersama-sama. Baik, untuk malam hari ini saya diminta untuk membersamai teman-teman atau sahabat semua dalam materi Nahdlatul Nisa. Ya, Nahdlatul Nisa itu seperti yang kita tahu bahasa apa? Nahdlatul Nisa dari bahasa Arab, bahasa Arabil bilughatil Arabiyah. Yang artinya nahdoh adalah kebangkitan. Nisa artinya perempuan. Makanya seperti Nahdlatul Ulama berarti kebangkitan para ulama. Nahdlatul Nisa kebangkitan para perempuan. Bisa slide selanjutnya. Ini mohon maaf materinya slide-nya sederhana sekali. Baik, sebetulnya kenapa sih ada materi ini di PKD kali ini, dan kenapa harus kita tahu tentang Nahdlatul Nisa? Kita punya kompas untuk belajar kita pada malam hari ini. Alasannya dan tujuannya, kira-kira yang pertama adalah agama kita yang kita peluk dari bayi. Ada yang mu'alaf di sini? Kok senyum-senyum itu masih? Nggak ada nggih. Dari ceprol owek-owek sudah Islam. Alhamdulillah, itu nikmat terbesar di kehidupan ini. Nggih, bahwa Islam yang kita peluk adalah agama yang merahmati semua, tidak hanya untuk yang seagama saja, tapi juga untuk agama-agama yang lain, yang muslim maupun yang kafir. Ya. Jadi sampai-sampai kalau Kanjeng Nabi itu dengan orang yang kafir pun tidak kemudian seperti yang ada di komen-komen Facebook, ya, itu nanti dapat azab sampai 7 turunan nanti di neraka, biarin aja. Nah kalau di komenan kan kayak gitu nggih zaman sekarang. Tapi justru Nabi ketika mengetahui umatnya ini berlaku tidak seperti ajaran Islam, beliau akan mendoakan Allahummahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk bagi mereka karena sesungguhnya mereka orang-orang yang tidak tahu. Ya, justru mendoakan. Kalau bahasa Jawane ora malah nyepatani. Nggih, nyepatani. Oh, ora salat yo. Dosa lho. Mlebu neraka lho. Nah, tidak seperti itu, tapi justru malah mendoakan. Nah, makanya yang kita rasakan, nggih, yang kita rasakan, kita
alami bahwa memang Islam ini merupakan agama yang penuh dengan kasih sayang, tidak hanya kepada makhluk Allah yang seagama, namun juga makhluk Allah yang tidak seagama, pun dengan makhluk yang lain seperti hewan, tumbuhan di lingkungan kita di bumi Allah ini. Semua menjadi rahmat untuk semua. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Nah, kemudian salah satu tema utama ya, sekaligus prinsip pokok dalam ajaran Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an, hadis, itu adalah tentang persamaan. Tentang persamaan manusia. Kita tahu sejarahnya dulu, khususnya untuk perempuan ya. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Ketika bayi perempuan dilahirkan, itu wajah mereka akan merah padam sampai kehitam-hitaman karena merasa malu, merasa hina dina, sehingga bayi perempuan itu dikubur hidup-hidup. Ini sejarah perempuan pra-Islam ya, sebelum datangnya ajaran Islam melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perempuan itu tidak dianggap sebagai manusia. Para orang tua akan menyembunyikan diri ketika melahirkan anak perempuan. Itu sampai diabadikan di dalam Al-Quran. Namun ajaran Islam hadir memberikan pembebasan atau kebebasan bagi manusia, khususnya perempuan. Ditutup dengan ayat ala sa'ama yahkumun, bahwa perbuatan mereka ketika menjadikan manusia perempuan adalah makhluk kedua atau bahkan tidak dianggap menjadi manusia, ini adalah perbuatan yang benar-benar buruk sekali. Perbuatan mereka benar-benar dibenci oleh Allah. Maka Islam hadir itu sebagai pembebasan bagi manusia, khususnya kaum perempuan. Nah, itu sedikit sejarah dari perempuan di masa pra-Islam. Nah, ketika ajaran Nabi itu kemudian hadir di tengah-tengah masyarakat Arab, itu pun tidak serta-merta kemudian perempuan bisa terangkat derajatnya, tapi masih saja perempuan di situ dianggap sebagai harta, atau mungkin nek coro duwe utang, nggih. Kalau punya hutang yang buat jaminan itu perempuan, istri-istri mereka. Kemudian perempuan juga dianggap sebagai sumber fitnah. Sampai-sampai ada sahabat yang mengatakan bahwa orang laki-laki yang mempunyai wudhu atau dalam keadaan suci ketika menyentuh anjing, keledai, dan perempuan ya, anjing, keledai, dan perempuan, maka wudhunya menjadi batal. Nah, Sayyidatina Aisyah tidak terima. Kenapa seakan-akan perempuan disamakan dengan anjing dan keledai? Apakah perempuan bukan manusia? Nah, ini tradisi bangsa Arab yang kemudian dijawab oleh Nabi Muhammad, bahwa Aisyah sendiri pun ketika mengetahui Kanjeng Nabi sholat dan beliau itu ada di depan Nabi, itu Nabi tidak membatalkan sholatnya. Jadi pada kesimpulannya bahwa perempuan itu tidak seperti halnya anjing dan keledai. Perempuan adalah manusia. Dan masih banyak lagi. Nah, jadi persamaan antara manusia ini salah satunya juga dituangkan dalam surat Al-Hujurat ya, kalau enggak An-Nahl, Al-Hujurat juga ada. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu.
bahwa persamaan antar manusia tidak hanya laki-laki dan perempuan, tapi juga antar suku, antar bangsa, antar keturunan, dan lain sebagainya. Ini menjadi pokok bahasan, salah satu pokok bahasan dalam ajaran Islam, karena berangkat dari tradisi pra-Islam yang sangat-sangat tidak manusiawi, yang sangat-sangat tidak berkeadilan hakiki. Kemudian kenapa kita harus tahu apa itu Nahdlatul Nisa dan bagaimana kita menjadi bagian dari nisa yang bernahdoh atau perempuan yang punya upaya bangkit, karena potensi yang diberikan Allah kepada laki-laki dan perempuan itu sama. Jadi tidak kemudian nek wong lanang-lanang, para kaum pria itu diberikan potensi lebih oleh Allah sehingga dia bisa melakukan apa saja. Tidak. Tapi antara laki-laki dan perempuan itu sama-sama diberikan potensi, baik potensi kebaikan maupun potensi keburukan. Potensi kebaikan banyak sekali. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falahu hayatan thayyibah. Siapa yang laki-laki maupun perempuan yang mau beriman dan mengamalkan ajaran Allah, yang bertakwa, yang beriman, beramal soleh, ini juga nanti akan mendapatkan tempat yang layak. Potensi kebaikan, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, bahwa perempuan mukmin, laki-laki mukmin itu menjadi aulia bagi yang lain. Aulia di sini bisa diartikan, kalau dalam tafsirnya Quraisy Shihab itu diartikan sebagai kerjasama. Yang apa? Yang ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah. Jadi dua-duanya itu punya potensi yang sama. Kemudian potensi keburukannya apa? Sering kita itu mendengar cerita, biyen kuwi Nabi Adam kok iso mangan buah khuldi, ya, yang kemudian sampai diusir dari surga, iku gara-gara wong sapa kuwi? Wong wedok ngono kuwi. Gara-gara wong wedok. Lek ibunda kita Sayyidatina Hawa itu merayu-rayu katanya. Kalau ibunda Hawa tidak merayu-rayu, tidak mungkin Adam bisa makan buah khuldi. Nah, anggapan itu mestinya anggapan orang yang belum betul-betul memahami Al-Quran. Karena apa? Jelas, tidak perlu penafsiran yang rumit. Jelas ayatnya. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiyalahuma. Bahwa bisikan setan itu diarahkan kepada keduanya. Domirnya huma semua. Bukan kemudian hanya Hawa saja, tapi ada huma di situ yang menyatakan bahwa bisikan setan atau potensi keburukan itu juga berlaku kepada keduanya. Ya. Nah, itu tadi potensi kebaikan dan keburukan. Maka ketika kita memahami bahwa yang kita miliki itu potensinya sama, kemudian kita bisa memandang satu sama lain, yaitu menjadi makhluk yang pertama tentu makhluk biologis yang punya anggota badan, yang punya fungsi dari anggota badan dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah sebagai makhluk intelektual. Dan yang terakhir sebagai makhluk spiritual. Ini contoh kecil saja. Kalau zaman saya dulu itu nggak tahu kalau sekarang masih ada laki-laki cowok itu yang kalau ada mbak-mbaknya lewat
itu mesti di sweet. Assalamualaikum. Sekarang masih ada nggak, Mas? Oh masih. Mbak-mbaknya juga pernah digituin. Sing tengah nopo, sing nggo kudung apa nopo, gitu ya. Masih ada yang seperti itu. Nah, berarti pola pikir kita itu belum bisa memandang sesama sebagai makhluk biologis, selain biologis juga intelektual dan spiritual. Manusia dibekali akal, maka mereka menjadi makhluk intelektual. Manusia dibekali akal, hati, rasa, jiwa, pikiran, itu menjadikan makhluk spiritual. Ada sisi-sisi yang pasti ada di dalam manusia. Maka ketika memandang sesama manusia, tidak hanya menjadi makhluk biologis saja. Kalau tadi mbak-mbak mas-masnya di nyuwit-nyuwiti mbak-mbak itu berarti mas-mas tadi masih memandang perempuan hanya sebagai makhluk biologis. Mungkin karena cantik, mungkin karena tidak cantik sehingga diejek atau apapun. Mungkin ada yang berat badannya melebihi dari umumnya sehingga yang cowok-cowok, mohon maaf ini, agak gimana, nggih. Nah, ini berarti belum bisa memandang sesama dengan sebagai makhluk intelektual dan spiritual. Ini penting sekali dan dasar sekali. Dasar sekali. Saya pun demikian dengan suami saya gitu ya, Mas ya. Tidak hanya soal, mohon maaf, soal seksualitas saja dalam keluarga, tapi bagaimana saya bisa menghargai pendapat suami saya juga bisa menghargai pendapat saya, karena saya juga punya gagasan, punya ego partikel, punya ide-ide mau dibawa kemana keluarga kita. Dan suami saya pun dengan saya seringnya begini, monggo jenengan mau wiridan, mau tirakat apa, sing makbul, sing diijabah, malah justru sing wedok jadi. Nah itu karena saya punya daya spiritual sebagai makhluk spiritual. Sebagaimana juga saya memandang suami saya, apapun yang dilakukan, bagaimana mendekatkan diri pada Allah, bagaimana kita mengambil langkah untuk tirakat, untuk riyadhah, ya, di dunia kita, tentunya juga di dunia PMII tidak asing lagi, nggih. Kalau hidup itu harus ada tirakat, ada riyadhahnya, kan begitu, nggih Mas Catur, nggih. Betul ya? Nggih, riyadhah jenengan apa? Tirakate. Wingi sing ngrowot nika sinten? Oh, jenengan ngerowat, ya itu salah satu riyadhah. Mengasah daya spiritual, ya. Nah ini saling menghargai, saling memandang sesama itu tidak hanya sebagai makhluk biologis, tapi intelektual dan spiritual. Jadi tidak ada lagi body shaming, tidak ada lagi, ya. Yang sering melakukan body shaming siapa? Laki-laki atau perempuan? Oh sama ya, berarti memang potensi keburukannya sama. Kadang sesama perempuan pun itu juga sering melakukan body shaming. Nah itu berarti sesama perempuan pun kita juga belum bisa memandang bahwa makhluk yang bernama perempuan adalah tidak hanya makhluk biologis, tapi intelektual dan spiritual. Belum bisa sampai ke situ. Nah tentu ini perlu olah pikir bersama supaya bagaimana kita itu mempunyai perspektif atau pola pikir sebagaimana yang tadi saya jelaskan. Oke, sampai di situ kira-kira bisa dipahami atau malah tambah mubeng atau mudeng? Paham nggih? Nggih. Nanti jenengan keluar dari sini tentunya semakin moderat, semakin toleran,
semakin apian, semakin ramah terhadap siapa saja, ramah terhadap laki-laki, ramah terhadap perempuan. Semakin adil memperlakukan laki-laki dan perempuan. Adil sejak dalam pikiran katanya ya, adil sejak dalam pikiran sampai pada tindakan nyata. Itu juga menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang bisa bersikap adil. Untuk gender kira-kira sudah tahu semua ini. Coba tidak perlu saya ulangi. Kemarin sudah ada materinya belum gender, Mas Ketua? Belum. Oh iya. Ada yang bisa menjelaskan? Monggo, salah satu atau salah dua dari mbak-mbaknya dulu mungkin. Gender itu apa sih? Monggo. Bisa angkat kaki? Angkat kaki. Oh iya. Perkenalkan, nama saya Yusna dari Rayon Ali Ahmad Baksir, Komisariat Raden Mas Said Cabang Sukoharjo. Gender menurut saya adalah suatu konstruk sosial dalam masyarakat, di mana itu berkaitan dengan peran antara perempuan dengan laki-laki yang itu sifatnya masih dapat dipertukarkan. Contohnya seperti semisal perempuan itu juga bisa memimpin sama seperti laki-laki. Kemudian juga kalau ada contoh lain itu saya menyebutkan kalau anak-anak itu ya dalam hal mainan gitu Bu, itu nggak melulu laki-laki itu harus mainan robot atau mobil-mobilan, terus perempuan harus main-mainan boneka atau masak-masak gitu. Itu kan hanya perkara mainan, dan sebenarnya itu laki-laki dan perempuan itu bisa mendapatkan kedua-duanya gitu. Kan kalau misal anak laki-laki itu bisa pengen mainan boneka, itu bisa melatih imajinasinya. Terus kalau misal anak perempuan main bongkar pasang atau apa, itu kan bisa berpengaruh kepada perempuan itu untuk melatih logikanya. Terus kemudian contoh satu lagi itu kan sering ya masyarakat itu bilangnya kalau laki-laki itu nggak boleh nangis, harus selalu strong, harus selalu kuat. Sementara kalau perempuan nangis itu dianggapnya wajar gitu, padahal laki-laki itu juga punya hati dan berhak untuk menangis gitu ketika dia sedih gitu. Itu menurut saya. Ada yang pernah patah hati? Nangis enggak? Nangis. Sakitnya di mana, Mas? Sakit tapi tidak berdarah ya? Itu kata-kata milenial banget itu. Ya, bagus sekali penjelasannya. Saya kira cukup ya. Yang lain bisa memahami nggih bahwa gender itu kata kuncinya adalah konstruksi sosial dan peran sosial. Itu kata kuncinya. Konstruksi sosial dan peran sosial. Yang diatur oleh apa? Oleh ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lain sebagainya. Kira-kira di sini ada nggak yang mas-masnya ini yang mau pakai baju pink? Ada yang mau pakai baju pink? Ada ya? Mau dikasih baju pink, suruh pakai? Mau ya? Kenapa kok mau? Oh, lucu. Berarti kalau ada mbak-mbak pakai baju pink lucu ya? Oh enggak? Oh beda? Oh itu wajar. Kenapa kok mau pakai baju pink? Kenapa? Karena warna ini termasuk hal yang diatur oleh takdir, tidak? Punya jenis kelamin, tidak? Tidak. Jadi oke-oke saja kan, nggak ada masalah ya kalau laki-laki memakai baju pink. Nah, tapi karena masyarakat kita itu kadung punya persepsi yang salah, atau yang itu tadi karena mungkin kesadaran gendernya itu kurang, sehingga mengkotak-kotakkan bahkan sampai pada warna baju.
Anak saya laki-laki pakai baju merah, ini biasa, pakai baju pink juga enggak apa-apa. Yang perempuan pakai baju hitam juga enggak masalah. Ya karena warna tidak punya jenis kelamin.